lengser wengi sliramu dumake sirna aja tangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dulur-dulur di channel Kendali Roso, yang mana malam ini saya ditemani oleh salah satu tim dari channel Kendali Roso. Beliau adalah Mas Fajar. Mas Fajar akan membagikan kisahnya pada pemirsa tim channel Kendali Roso. Monggo Mas Fajar. Ya, alhamdulillah Mas Ulum. Ya, alhamdulillah kabarnya baik Mas Ulum, dan alhamdulillah saya bisa ketemu dengan saudara-saudara Kendali Roso, dan salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman yang sedang menyaksikan channel Kendali Roso. Ya Mas Ulum, berkaitan dengan tadi ya, pengalaman yang ya bisa dibilang mistik ya. Ini diawali pada saat saya itu umur 10 tahun. Masih SD ya? Ya, masih SD. Saya itu ada di sebuah kampung, dan di kampung itu alhamdulillah kampung tersebut itu cukup agamis, jadi agamanya cukup kuat. Nah, di situ itu banyak kegiatan keagamaan. Jadi saya ikut di situ seperti mengaji dan juga kegiatan di musola seperti itu. Nah, salah satunya yang saya minati yaitu mengikuti kegiatan berupa pencak silat, istilahnya seperti pencak silat. Tapi memang ini perguruan ini tidak sempat masuk sampai ke IPSI, tidak, cuman ya untuk kampung situ saja. Nah, itu dibina oleh seorang ustadz kampung situ. Pemuda-pemudanya itu diberi kegiatan berupa ya olahraga seperti pencak silat itu tadi, tapi dengan istilahnya itu dengan agama lah, dengan agama. Nanti ada kayak pendidikan agamanya di sela-sela pencak itu ada pendidikan agamanya. Ya, tapi itu berupa amalan-amalan gitu loh. Jadi kalau zaman dulu itu mungkin namanya itu karomahan. Terkenalnya di kampung situ itu karomahan. Jadi pencak silat karomahan. Nah, di situ itu kegiatannya selain olah tubuh, olah pernafasan, di situ juga dikasihkan wirid yang harus dikerjakan setiap malam atau setiap malam Jumat, dan itu ada jumlah yang harus dilaksanakan setiap mau pencak silat, setiap harinya. Terus jadi kalau tetap harus wirid. Nah, kalau pencak silatnya itu setiap malam Jumat, seminggu sekali ya? Seminggu sekali. Nah, itu biasanya untuk kanuragan atau apa gitu ya. Nah, kebetulan saat itu kan saya ikut yang dasar. Jadi seperti karomahan itu kita itu tidak menyadarkan diri, konsentrasi, terus membaca suatu itu namanya, biasanya disebut apa itu ya? Yel-yel atau apa? Kalau yel-yel kan teriak-teriak Mas. Jadi kayak doa gitulah, semacam doa. Terus habis itu kita dalam konsentrasi itu tadi, kita ini pingin jurus apa. Nah, ketika kita sudah berhasil dalam konsentrasi itu, tubuh kita ini akan tidak sadar sehingga kita memperagakan jurus apa. Misalkan monyet, ya kita geraknya seperti monyet, cara menyerang seperti monyet, cara mengolah tubuh itu seperti monyet,
bahkan bisa juga mengeluarkan suara-suara monyet. Nah, jadi gitu, selama saya mengikuti karomahan itu ya cukup dibilang sudah bisa menguasai. Bahkan pada saat tertentu ketika sadar itu kadang-kadang tangan saya itu bergerak sendiri, tanpa saya sadari itu bergerak sendiri. Sampai segini ya kekuatan saya itu, apa istilahnya, tangga gitu loh. Nah, sayangnya Mas Ulum, sayangnya akhirnya pada saat kira-kira saya ini masuk ke jenjang SMP, perguruan tersebut itu sudah tidak berkegiatan, sudah vakum, karena perkembangan zaman di situ juga sudah masuk hal-hal yang modern. Jadi akhirnya pemudanya mungkin juga sudah tidak tertarik ke situ. Lama setelah SMP, SMA, akhirnya saya kuliah ya. Di masa-masa kuliah itu keingintahuan saya untuk hal-hal seperti mistis, klinik, Hal gaib itu ya. hal gaib itu tumbuh kembali. Lah karena tumbuh kembali, saya teringat dulu saya pernah ikut perguruan yang caranya seperti ini, dasarnya seperti ini. Akhirnya saya olah sendiri. Saya olah sendiri ya bisa. Akhirnya kelihayan itu muncul kembali gitu. Lalu pada saat saya bekerja itu saya latihan lagi, saya olah lagi dan bisa. Dan ada beberapa pengalaman itu yang bisa membuktikan kalau saya bisa itu. Suatu saat itu ada mahasiswa dari luar Jawa itu dikirim ke sebuah universitas negeri di Jawa, karena mungkin ada kerjasama antara daerah tersebut dengan kampus itu. Nah, akhirnya mereka mengirimkan putra daerah mereka untuk belajar di kampus tersebut. Nah, kebetulan saat itu saya itu berada di tempat yang dekat dengan suatu rumah yang dikontrak untuk mahasiswa tersebut yang dari luar Jawa itu. Ada beberapa rumah, kalau nggak salah ada 3 rumah yang dikontrak itu. Salah satunya yang dekat dengan saya, yang satunya lagi agak jauh. Nah, yang satunya lagi juga agak jauh. Nah, suatu saat pada hari Kamis malam Jumat itu, rumah itu ramai. Mahasiswa sama anak-anak setempat, teman-teman saya ya termasuk saya itu juga saling mengenal. Akhirnya rame, saya diberitahu sama teman-teman itu, kenapa kok rame-rame itu, ada apa gitu kan, saya tanya. Akhirnya mereka menjawab bahwa di situ itu ada 3 orang itu yang kerasukan. Nah, setelah itu saya ke sana melihat-lihat, dan akhirnya naluri saya ini tergerak untuk membantu. Dan ada 2 yang berhasil saya bantu untuk mengeluarkan jin-jin yang merasuki itu. Terus setelah itu yang satu lagi belum sempat saya bantu, sudah diberitahu lagi sama teman-teman dari mahasiswa yang dari luar Jawa itu, kalau di rumah satunya itu bukan hanya 3 atau 5 orang, tapi hampir seluruhnya itu kesurupan massal. Akhirnya saya diantar ke sana, dan ya saya bisa gitu loh. Ada beberapa yang sudah bisa disadarkan itu, ada beberapa. Itu salah satunya. Terus ada lagi itu, saya itu kalau misalkan ada suatu keadaan yang agak mengkhawatirkan, itu saya bisa merasakan. Dan yang lebih spesifik untuk hasil dari olahan-olahan itu, saya ini
ketika memulai melatih karoman tersebut sudah tidak terpejam mata, itu sudah bisa merasakan seperti dulu. Jadi gerakannya itu, ini tangan tiba-tiba bergerak, itu saya bisa. Kepekaan hal-hal seperti itu bisa. Tapi anehnya Mas Ulum, ketika saya ingin, kalau dulu waktu umur 10 tahun itu kan, kalau saya minta jurus macan gitu ya, itu saya akan merangkak seperti macan. Terus kalau saya ingin menyerang, itu tangan saya juga seperti harimau, gerakan-gerakannya. Minta jurus ayam itu ya bisa seperti ayam, minta jurus orang-orang banci juga bisa, lembeng gitu juga bisa. Nah tapi kalau yang sekarang ini, ketika saya itu memasukkan apa istilahnya, meminta ingin jadi apa gitu, jadi misalkan kayak Jet Li gitu ya, kayak Jackie Chan, itu gerakannya itu sama, semuanya hanya menari dan menari. Terus saya ingin apa itu, ingin melakukan serangan, nari juga. Di awal pas nari dulu berarti? Anda di awal kan kita ritual dulu ya, seperti membaca terus konsentrasi gitu kan. Ketika kalau dulu waktu awal-awal dulu konsentrasi itu sudah berhasil, dia masuk kita nggak sadar. Nah kalau sekarang ini sudah bisa sadar, jadi tahu gitu ya, sudah tahu. Jadi gerakan tangan ini bukan kita sendiri, otot-otot kita yang menggerakkan secara sadar, enggak, tapi dilihat, diikutin, itu ini gerak sendiri gitu loh. Itu sampai segitunya. Nah setelah itu dalam perjalanan waktu, alhamdulillah ada teman dari teman-teman sekerja itu menawarkan untuk mencari seorang guru spiritual ya, untuk keagamaan, untuk ya istilahnya dulu kan ngajinya juga apa ya, nggak pepek lah, nggak jangkep, kurang lengkap gitu loh ngajinya. Akhirnya saya ketemu seorang kiai, dan di kesempatan yang kedua, ketemuan yang kedua dengan sang kiai tersebut, alhamdulillah akhirnya saya memilih untuk ikut dalam pengajiannya. Nah alhamdulillah sang kiai tersebut menerima saya, dan saya diletakkan di salah satu pengajian sang kiai tersebut. Saya mengikuti lambat laun. Nah ini saya ini punya keluh kesah. Saya ini sering sekali ta'aruf ya, kalau bahasa baiknya, kalau dalam agama kan ta'aruf, kalau umum kan ya pacaran. Seringkali pacaran, putus, padahal itu umur saya itu sudah sekitar 30 tahun lebih. Harusnya sudah Harusnya sudah berumah tangga. Nah di situ itu akhirnya sang kiai ini apa ya, mungkin ya, padahal saya tidak cerita ini. Sang kiai ini menyuruh saya untuk memberhentikan aktivitas ritual-ritual yang untuk puncak tadi yang dijalani. Akhirnya saya hentikan. Setelah saya hentikan itu, mimpi saya itu banyak bermimpi itu suatu yang paling saya ingat itu, salah satu mimpinya yaitu ada seekor ular besar, Mas Ulum. Jadi saya ini akan digigit oleh ular. Saya menghindar, menjauhi. Ular itu istilahnya kalau macan tuh menerkam gitu ya. Dia mengulurkan, menyerang tuh mengulurkan tubuhnya, sudah mentok, sudah panjang. Itu enggak kena karena saya sudah menghindar. Dan saya yakin nggak akan kena. Loh tiba-tiba ular itu tadi itu membuka mulutnya, dalam mulutnya itu keluar lagi ular kecil, sehingga badan saya kena gigit. Dan mimpi-mimpi berikutnya itu selalu ular. Saya ini bingung, saya ini mimpi ular, katanya orang itu kalau mimpi ular dapat jodoh, tapi pada kenyataannya
berkali-kali mimpi ular tuh nggak dapat jodoh. Ya akhirnya sama guru saya itu, sang kiai itu bilang ke saya, kalau kamu itu sebenarnya selama latihan itu kamu itu bukan diikuti lagi, tapi kamu itu sudah dicintai oleh jin dari golongan blorong. Nah, maka dari itu simbol-simbol yang tampak itu ular dan ular. Bahkan ada salah satu pengalaman waktu saya naik gunung di mana itu, di Semeru ya. Nah itu pada waktu di bawah pos 4 itu kan Ranukumbolo, Danau Ranukumbolo. Nah kita akhirnya turun ke situ mau membuka kemah. Itu sudah jam 4:30. Akhirnya kita membuka kemah, tapi belum sempat membuka kemah itu tiba-tiba mendung. Mendung itu hanya di area kita aja. Dan kita sudah cepet-cepetan untuk membuka tenda itu tadi, sudah cepet-cepetan, tapi belum sempat tenda itu berdiri itu sudah hujan lebat, dan hujannya itu di situ aja. Di area situ yang di area situ yang di sebelah dekatnya Tanjakan Cinta itu, bawahnya itu enggak hujan. Nah karena itu kita sudah capek-capek ya, akhirnya saya ini marah, dan dengan spontan saya menghadap ke mendung itu, langsung saya maki-maki gitu. Sampai pada waktu itu adik kandung saya juga ikut, dan teman-teman saya itu sampai sabar mas. Oh ini nggak bisa sabar, ini kenapa ini hujan ini hanya di sini aja, padahal kita ini belum buka tenda. Nanti malam itu udara pasti dingin di sini, kalau kita basah kuyup gini bagaimana kita bisa istirahat, kan marahnya di situ mas. Akhirnya setelah pulang kita lihat-lihat foto-foto kita yang ada di mana itu, di Ranukumbolo itu. Nah di situ ada penampakan mas, di foto itu ada penampakan, wajahnya itu berambut gondrong, wajahnya seperti orang dari Eropa, jadi hidungnya mancung, terus juga ada kumis lebat sama jenggot. Tapi anehnya badannya itu juga ular. Badannya juga ular. Jadi sudah lama sekali saya itu memang diikuti ular dan ular. Akhirnya saya ceritakan mimpi saya kepada guru saya ceritakan pengalaman-pengalaman tentang ular-ular tadi itu. Akhirnya guru saya yaitu tadi sudah memberikan solusi dan memberikan bocoran rahasia apa sih dibalik itu. Ternyata saya itu dicintai, bukan diikuti lagi, tapi dicintai oleh jin golongan blorong itu tadi. Nah akhirnya dalam perjalanan waktu, alhamdulillah saya sudah tidak mengolah pengalaman atau ilmu-ilmu yang dulu saya punya, itu sudah saya hentikan. Dikasih amalan, dikasih solusi sama guru saya, alhamdulillah saya menikah dengan ya pastinya cewek ya. Dengan cewek. Jinnya kan itu tampak kayak laki-laki ya. Nah itu mungkin saudaranya Mas Ulum. Mungkin Mas Ulum kalau ingin kenalan silakan hubungi guru saya, kiai saya. Dalam perjalanan setelah menikah itu ada satu mimpi yang saya alami. Seorang wanita berkulit bersih, putih, rambut panjang, tubuhnya proporsional. Dia memandang saya sambil tersenyum. Nah, lalu ketika ada kesempatan untuk ketemu guru saya, sang kiai tersebut ya, itu saya ceritakan ini mimpi ini tuh teringat.
Jadi kalau biasanya mimpi yang biasa-biasa itu kan 1 hari, 2 hari, bahkan 5 menit itu sudah lupa ya. Itu selalu teringat. Ketika saya memejamkan mata itu seolah-olah terlihat gitu loh, jelas sekali. Raut mukanya yang cantik, tubuhnya yang putih, proporsional, rambutnya panjang, hitam, itu terlihat seperti seolah-olah kita ketemu dalam kenyataan. Akhirnya setelah saya ceritakan ke kiai saya dikasih tahu, ya itu loh sebenarnya yang mencintai kamu itu, jin dari golongan blorong itu yang mencintai kamu. Dalam hati saya, katanya blorong itu ular. Kalau ular itu kan bentuknya ular tubuhnya, nah dia punya tangan. Terus habis itu kalau memang dia ular, kalau tubuhnya ular berarti kan paling enggak mukanya kan juga muka ular. Terus kalau tidak muka ular, ya kalau dia memang makhluk halus itu kan ya paling enggak mukanya juga parah gitu loh. Tapi ini cantik, kenapa ya kok bisa begitu? Akhirnya guru saya itu berkata seperti ini, kamu kalau lihat wanita itu memang cantik, tapi kalau kamu nantinya sudah jadi dengan dia kan wujudnya yang asli ya, seperti ular tadi ya. Seperti itu Mas Ulum ceritanya pada waktu apa yang dulu saya lakukan, apa yang dulu pernah saya banggakan, dan hasil akhirnya seperti itu. Alhamdulillah saya dikasih satu kata-kata yang sampai sekarang saya ingat oleh guru saya itu, yaitu sedikit lebihnya, kurang lebihnya seperti ini. Kalau kamu mengamalkan sesuatu atau kamu mempelajari sesuatu tanpa kamu tahu asal usul dan tanpa kamu tahu apa yang kamu raih, itu sebaiknya tinggalkan saja. Sebab ketika kamu melakukan itu dan kamu tidak pernah tahu sampai mana kamu harus berhenti dan sampai mana kamu harus meneruskan, kamu akan tersesat lebih jauh lagi. Memang benar, ketika saya masih melakukan ritual-ritual itu, saya sepertinya ada benteng yang mengelilingi saya. Jadi ada bahaya apa saya dikasih tahu, kadang ada bahaya apa saya bisa selamat ya, sedangkan yang lainnya terkorbankan begitu. Saya itu masih selamat. Memang benar itu enak, cuman endingnya itu tadi ya, endingnya itu siapa di balik kita itu? Apakah yang benar atau yang hanya benar-beneran gitu loh? Berarti Mas Fajar yang bisa melakukan jurus-jurus tadi itu juga memang ada bantuan dari jin tersebut berarti? Nah iya benar. Makanya ketika saya konsentrasi untuk memasukkan apa ya yang saya inginkan itu untuk jurus keras, jurus Jet Li, Bruce Lee, Jackie Chan, terus apalagi jurus-jurus hewan-hewan seperti singa, itu saya tidak bisa menirukan kayak mereka, malah saya ini menari-nari. Jadi saya ingin menyerang, kalau menyerang kan menghantam atau mencolok gini kan, nah itu enggak, nari-nari gini aja. Ya itu salah satu apa itu bukti-bukti spesifik yang bisa saya rasakan. Jadi yaitu Mas Ulum, pesan saya yang saya ambil dari guru saya, memang kalau kita membutuhkan suatu keahlian atau membutuhkan ilmu apapun, itu harus ke ahlinya. Kalau tidak dengan ahlinya, maka kita akan tersesat. Lah kalau kita sudah tersesat, tidak ada yang bisa menuntun kita pulang kembali ke jalan yang benar, kecuali ahlinya itu sendiri yang bisa mengetahui siapa saya dan bisa mengetahui mana yang baik untuk saya. Nah itu seorang ahli. Jadi kalau kita sendiri yang mengakui diri kita, kebanyakan kita akan bangga dengan diri kita, lah itu tersesat.
Ya begitu Mas Ulum, kira-kira pengalaman saya tentang diikuti golongan jin dari golongan Blorong itu tadi. Terima kasih saya sudah disempatkan untuk bisa berbagi pengalaman ini. Mungkin untuk teman-teman paling tidak setim Kendali Rasa yang ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya, saudara-saudara kita lainnya, biar tambah pengalaman, biar tambah ngerti harus bagaimana gitu. Saya juga ingin melihat dan ingin. Jadi memang banyak yang kita dapat dari cerita Mas Fajar tadi, bahwa kalau kita ya kayak tadi Mas ya, berguru ke orang yang bukan ahlinya, akhirnya apalagi sampai bersekutu sama jin Mas ya dia. Kayak kan endingnya itu juga nggak enak. Sampai tadi beliau cerita ya, nikah mungkin sudah di atas yang harusnya di bawah 30 lebih Mas ya nikah. Ya itu tadi telur-telur Kendali Rasa. Banyak manfaat dari cerita Mas Fajar tadi, banyak yang bisa kita buat itu ya, buat pelajaran gitu ya Mas ya. Jadi semoga kedepannya telur Kendali Rasa juga jangan sampai terjadi hal seperti itu. Oke, jangan lupa untuk telur Kendali Rasa support kami dengan cara like video ini, subscribe, share bila bermanfaat. Di kita cuma komennya juga yang membangun lah ya, biar kita semangat untuk bikin video-video lagi. Pokoknya tinggalkan jejak kalian di channel Kendali Rasa. Oke dulur, gitu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.